Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Dinda Safitri, NIM A1120057, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Bantu. Dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Bantu itu sendiri adalah Ibu Nur Halifah, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Apa saja sih topik pembahasan yang akan kita bahas dalam mata kuliah Bahasa Bantu ini? Yang pertama yaitu ada nomina, yang kedua verba, yang ketiga adjektiva, dan yang keempat adalah adverbia. Mari kita bahas satu persatu apa itu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah nomina. Apa sih itu nomina? Nomina sering sekali kita sebut dengan sebutan kata benda. Namun, secara semantis, nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, tumbuhan, benda, dan konsep atau pengertian. Sementara itu, dalam tataran kalimat atau perilaku sintaksis, nomina lazim menduduki fungsi subjek, objek, pelengkap, keterangan, atau adverbial, serta predikat. Jadi, nomina itu bukan hanya kata benda, namun bisa mengacu pada manusia, binatang, tumbuhan, bahkan konsep atau pengertian. Baiklah, berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, tentunya kita bisa tahu dan menentukan mana saja yang termasuk dalam nomina dalam bahasa Indonesia. Misalnya meja, kursi, rumah, dan lain-lain. Namun karena ini mata kuliah Bahasa Bantu, di sini saya akan memberikan contoh nomina dalam bahasa Jawa. Yang pertama yaitu ada ali-ali yang artinya cincin, yang kedua ada tuwung yang artinya cangkir, yang ketiga ada gedang yang artinya pisang, keempat ada lading yaitu pisau, dan kelima kelambi yang berarti baju. Selanjutnya topik pembahasan yang kedua yaitu verba. Apa sih itu verba? Verba atau yang sering kita sebut dengan kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, tentunya kita bisa menentukan apa saja yang termasuk dari kelompok kata verba. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu berpergian, berdatangan, bergandengan, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh verba dalam bahasa Jawa. Yang pertama ada dahar yang berarti makan, yang kedua ada sare yang berarti tidur, yang ketiga ada tindak yang artinya pergi, yang keempat ngunjuk yang berarti minum, dan yang kelima ada rawuh yang berarti datang. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi kelompok kata verba. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu adjektiva. Apa sih adjektiva itu? Adjektiva atau yang sering kita sebut dengan kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Adjektiva atau kata sifat terdiri atas kata-kata yang mampu memberikan keterangan pada sesuatu yang dinyatakan oleh nomina. Berdasarkan pengertiannya, tentunya kita bisa menentukan apa saja yang termasuk dalam kata adjektiva. Dalam bahasa Indonesia, adjektiva bisa berupa cantik, baik, pintar, tampan, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh adjektiva dalam bahasa Jawa. Yang pertama ada abuh yang berarti bengkak, yang kedua ada adem yang artinya dingin, yang ketiga anom yang artinya muda, yang keempat ageng artinya besar, dan yang kelima adalah anyar yang berarti baru. Itulah tadi sedikit pengertian dari adjektiva. Baik, selanjutnya yaitu topik yang keempat atau topik yang terakhir, yaitu adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain,
atau keseluruhan kalimat. Kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan atau terjadi. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kata adverbia dalam bahasa Jawa. Yang pertama ada akeh yang artinya banyak, yang kedua yaitu sitik yang artinya sedikit, yang ketiga anyar yang artinya baru, yang keempat ada kesusu yang artinya tergesa-gesa, dan yang kelima ada dereng yang artinya belum. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai adverbia. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai 4 topik pembahasan materi dari mata kuliah Bahasa Bantu, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ayudya Dinda Safitri, NIM A1120057, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.